Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di siang hari ini kita masuk dalam topik baru. Kita belajar tentang kekuatan dari nilai-nilai yang kita pilih, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai hidup kita adalah kekuatan dalam hidup kita. Siapa yang punya nilai yang berkualitas, dia pasti menghasilkan hidup yang berkualitas. Salah satu syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang anak Tuhan atau seorang warga negara, pekerja, pelayan, pemimpin, dan apapun status seseorang, yang akan berhasil adalah nilai-nilai yang dianut atau yang dipilihnya, yang akan membawa pengaruh bagi hidupnya setiap hari dan akan datang. Mengapa Bapak Ibu nilai-nilai? Nah, memilih nilai-nilai yang tepat itu akan membawa kita menuju kehidupan sukses dan beruntung seperti yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai itu sebagai begini Bapak Ibu. Sebagaimana gedung bertingkat Bapak Ibu, saat kita mau naik ke tingkat atas, pasti kita harus melewati beberapa anak tangga, betul ya? Pasti kita akan melewati beberapa anak tangga. Nah, anak-anak tangga inilah nilai-nilai bagaimana kita bisa berada pada posisi tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Bagaimana kita melangkah dengan nilai-nilai sehingga kualitas hidup kita dapatkan. Ada orang salah berpikir bahwa karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan tujuan sebelum kita lahir, maka setiap detail hidup kita itu sudah ditetapkan sebelumnya dan tidak ada yang dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Orang berpikir bahwa kita tidak punya pilihan dalam hal ini. Itu tidak benar sebenarnya Bapak Ibu. Itu bukan yang diajarkan Alkitab. Memang benar bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan di dalam hidup kita. Tetapi Alkitab itu berulang kali menyatakan bahwa Tuhan tidak akan memaksakan rencananya pada hidup kita. Tuhan tidak akan memaksakan rencananya dalam hidup kita. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan untuk kebaikan, bukan rancangan untuk kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu semua, nah, Tuhan memberi kita pilihan untuk menerima rencananya atau kita menolak rencananya bagi hidup kita. Tuhan buat pilihan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi kita harus menerima rencana-rencana itu dengan iman dan pengharapan. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab betul sekali tulis tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita harus menerima dengan iman dan pengharapan. Tuhan memberi orang Israel pilihan untuk dibuatnya. Kita lihat Ulangan 30 ayat 19, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, aku memanggil langit dan bumi
menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Wow. Tuhan memperhadapkan kita kepada kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Apa yang kita mau ambil? Apakah kita mau ambil kehidupan atau kematian? Ayat selanjutnya dikatakan, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau dan anak-anakmu, baik engkau dan keturunan-keturunanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Tuhan membuat ada dua pilihan ini. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Luar biasanya Tuhan, pilihlah kehidupan. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan memberi janji kepada orang Israel dan juga Tuhan memberi janji kepada kita hari ini. Apa yang kita mau ambil? Berkat atau kutuk? Hidup atau mati? Ada di tangan kita. Makanya ada lagunya ya. Di tangan kananmu ada madu, di tangan kirimu ada racun. Ya, kamu mau ambil mana? Apakah madu atau racun? Nah, bahwa Tuhan ingin kita berhasil sebagai orang tua, ya, di dalam dunia pekerjaan kita bekerja sebagai anggota pemerintahan, ya, anggota pemerintahan di instansi swasta, sekalipun kita menjadi majikan atau sebagai pemuda-pemudi dan sebagai apa saja sesuai dengan yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan mau kita berhasil Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan memberi kita pilihan antara hidup dan mati, keberhasilan dan bencana melalui ketaatan dan ketidaktaatan. Tuhan berbicara melalui Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Banyak yang tidak taat, banyak juga yang taat. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Nah, hal yang membedakan manusia dari hewan adalah manusia dapat memilih dengan bebas, kehendak bebas, atau biasa dikatakan trennya adalah free will. Bebas kita milih. Apakah kita milih untuk didapat diberkati atau kita memilih untuk dapat kutukan? Itu kehendak bebas. Jadi sebenarnya Tuhan tidak memberi kita misalnya, wah Tuhan memberi saya suami, aduh saya celaka. Atau Tuhan memberi saya anak, kenapa anak saya ini nakal sekali. Tidak. Ya. Sebenarnya Tuhan memberikan kita, yaitu apa? Kehidupan yang baik. Itulah anugerah sebenarnya, itulah anugerah terbesar yang diberikan untuk kita dalam kita memilih. Apakah kita memilih berkat atau kita memilih kutuk? Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia bukanlah boneka yang dikendalikan oleh Tuhan sang dalangnya. Kalau seandainya manusia itu seperti boneka Bapak Ibu, kisah di Taman Eden tidak akan terjadi. Betul ya? Pasti Hawa mau ambil buah itu, pasti Tuhan pukul dia pun tangan. Lu sembarang kan? Kayak begitu. Seperti drama-drama ada happy endingnya. Kita sudah tahu ini pasti penjahat kalah. Pertama-pertama hebat-hebat begitu. Ya kan? Manusia bukanlah boneka yang dikendalikan oleh Tuhan. Tidak Bapak Ibu.
Kita tidak akan pernah melakukan kesalahan atau dosa jika Tuhan yang mengendalikan hidup kita seperti dalang. Namun Tuhan memberi kita anugerah ini, yaitu kemampuan untuk memilih. Bagaimana kita memilih bagaimana kita memilih pasangan hidup? Tuhan berikan hikmat. Bagaimana kita memilih pekerjaan, memilih bisnis? Tuhan berikan hikmat. Kemarin saya dengan kita ada praktek di sekolah. Semua lagi memasak. Semua memasak. Wah, enak-enak, Bapak Ibu, enak-enak. Tetapi saya ada bertanya kepada anak yang memasak itu. Saya bilang, wah ini semua pada hebat masak. Dia bilang begini, Pak, kalau semua orang bisa masak, weh bagus. Iya bagus. Tetapi kalau semua orang bisa masak, pembelinya siapa? Ya kan? Weh orang yang usaha bagaimana? Ya, tidak bisa. Jadi sudah masak masing-masing berarti tidak ada pembelinya. Nah, Bapak Ibu, inilah katakan bahwa kemampuan kita untuk memilih. Apakah kita memilih untuk menjadi baik atau menjadi buruk? Itu pilihan kita. Apakah sebagai orang muda kita mau bergaul dengan orang yang baik atau orang yang tidak baik? Kita sudah tahu orang itu tidak baik, kita masih mau bergaul. Ya. Tidak semua hal negatif yang terjadi pada kita adalah kesalahan kita. Nah, kita hidup di dunia yang penuh dosa dan meskipun kita mungkin berbuat baik, orang lain tidak berbuat baik. Seperti tadi kita bawa kendaraan ini hati-hati sekali. Kita bawa kendaraan ini hati-hati, tetapi ada orang yang tabrak kita dari belakang. Ya kan? Kita sudah jaga baik-baik. Saya, Bapak Ibu, kalau lihat lampu merah, kalau sudah mulai orange, itu saya sudah rem. Orang yang dari belakang dia paksa saya sudah untuk maju. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya kan traffic light itu kalau orange itu sudah berhati-hati dan sudah mulai rem. Tetapi ada yang di belakang tidak mau. Nah, ini seperti begini. Kita hidup di dunia ini penuh dosa. Dan meskipun kita mungkin berbuat baik, orang lain tidak berbuat baik. Kita sudah belajar betul-betul bawa nyetir motor baik-baik. Tetapi ada yang baru semalaman beli di dealer, tidak tahu bawa motor, siksak lagi. Membawa kecelakaan di jalan, Bapak Ibu. Nah, saya ambil salah satu contoh yang dijelaskan ini adalah contohnya seperti kisah Ayub, Bapak Ibu. Ayub adalah orang yang saleh dan taat, namun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ini bukan karena kesalahannya, melainkan sebagai ujian iman. Jadi, tidak semua hal negatif yang terjadi pada diri kita adalah kesalahan kita. Bisa saja ujian yang kita dapati supaya membangkitkan iman kita, menumbuhkan iman kita kembali. Mungkin kita mengandalkan kekuatan manusia, kita mengandalkan uang kita mengandalkan apa yang kita punya, kita sudah lupa Tuhan. Tetapi ada ujian-ujian yang datang sehingga kita bisa tahu bahwa oh Tuhan Yesus yang tolong kita. Ya, semua itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Orang lain seringkali memilih untuk melakukan hal yang salah dan orang-orang terluka, bahkan kita juga terluka. Meski kita terluka oleh keputusan orang lain, mungkin keputusan pemimpin kita, ya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi luka keputusan-keputusan ya tersebut dan menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh kebencian atau balas dendam kita. Tetapi itu sebenarnya adalah membuat kita untuk tetap percaya, tetap kuat, Bapak Ibu. Apapun bisa terjadi pada kita dalam hidup ini. Namun hal yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Amin. Banyak masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu. Di kantor, ya, di
perusahaan-perusahaan. Banyak hal yang kita hadapi, tekanan-tekanan. Tetapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Apakah kita menanggapinya dengan negatif atau menanggapinya dengan positif? Apakah kita menanggapinya dengan emosi atau kita menanggapinya dengan rileks? Itu adalah pilihan Bapak Ibu. Karena bagi sebagian orang, mereka mengalami situasi buruk dan itu sebenarnya membangun kehidupan mereka, motivasi mereka kembali. Tetapi bagi sebagian orang itu menghancurkan mereka. Bagi sebagian orang itu adalah batu loncatan. Bagi orang lain itu adalah batu sandungan. Nah, dua orang bisa alami situasi yang sama dan rasa sakit yang sama. Namun ada dua hal hasil ya yang sama, yaitu pola pikir berbeda. Orang-orang selalu bertanya bagaimana mengubah hidupnya agar bernilai atau berkualitas. Caranya mengubah hidup kita adalah dengan mengubah nilai-nilai dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa itu nilai? Nilai adalah harga yang kita sepakati untuk membayarnya. Artinya apapun resikonya kita siap menerimanya karena rela membayar atau rela menerapkan nilai itu dalam semua aspek kehidupan kita. Jika Anda ingin mengubah kesehatan Anda menjadi lebih baik dan lebih bernilai, ubahlah apa yang Anda hargai pada tubuh Anda. Seperti kira-kira berapa jantung saya harganya, Bapak? Paru-paru kita harganya berapa? Ginjal, mata, lever, dan organ-organ tubuh yang lain. Kalau kita tahu harga itu mahal, no smoking, bro. Ya, iya. Kalau kita tahu harga kita mahal, ya, kita tahu ginjal kita mahal, jauhi drug. Jauhi minum-minuman keras. Kalau kita tahu apa lagi? Hati kita, lever, kita jauhi dengan makanan-makanan yang tidak benar, ya, dengan soda, makanan-makanan yang membuat tubuh kita menjadi rusak, kita hargai itu. Kita pasti akan memberi nilai pada organ tubuh kita dengan harga yang tak ternilai karena tidak dijual di toko atau di rumah sakit manapun di dunia ini. Sepakat dengan saya, amin Bapak Ibu. Memang kita tahu bahwa ginjal itu diperjualbelikan, ya. Memang ginjal itu diperjualbelikan. Tetapi kalau sudah diangkat tidak bisa lagi dipasang, Bapak Ibu. Nah, dengan memberi nilai yang tak terhingga pada organ tubuh kita, maka kita akan merawat organ-organ tubuh kita dengan cara makan dan minum yang menunjang kesehatan tubuh kita, berolahraga dan konsumsi vitamin-vitamin. Kalau kita menghargai tubuh kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Pilihan ada di tangan kita. Kalau memang kita paru-parunya kita sudah suka batuk-batuk, tetapi kita masih tarik terus, ya. Strom, orang bilang strom, ya. Stom. Nah, stom terus, ya. Biasa kalau kenapa dikatakan stom? Itu seperti kapal laut, ada stom 3 kali. Itu lagunya kan. Itu asap mulai mengepul. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Mari kita hargai tubuh kita sebagaimana Tuhan hargai tubuh kita, yaitu tubuh kita sangat berharga. Amin Bapak Ibu. Nah,
Pilihlah nilai-nilai yang tepat akan memberi Anda masa depan yang tepat. Saat kita pilih nilai-nilai yang tepat akan memberi kita masa depan yang tepat. Nah, Bapak Ibu, ada 4 pilihan nilai yang bisa kita buat hari ini menentukan hari esoknya kita. Ada 4. Yang pertama adalah menolak nilai yang diberikan oleh orang lain. Keluaran 23 ayat 2. Jangan mengikuti orang banyak dalam melakukan kejahatan. Ketika kamu memberikan kesaksian dalam perkara hukum, jangan memutarbalikkan keadilan dengan memihak orang banyak. Kalau Bapak Ibu baca, perhatikan dalam Keluaran 23 ayat 2 ini, ya. Jangan mengikuti dengan memihak orang banyak. Seringkali kita memihak pada orang banyak. Betul ya Bapak Ibu? Seringkali. Orang langgar lampu merah, kita juga langgar lampu merah. Iya, seringkali. Orang kita tahu bahwa tidak pakai helm itu salah, tetapi kita masih tidak pakai helm. Apa itu? Nah, berani berbeda dengan cara hidup orang banyak, orang yang tidak, contohnya orang yang tidak bayar pajak, orang yang mencuri aliran listrik PLN. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dance, Bapak Ibu, ini saya semua dulu nih, belum bertobat. Iya betul. Tidak bayar pajak lah. Orang yang mencuri aliran listrik, saya, Bapak Ibu. Iya, saya sama kakak saya bersaksi sedikit. Saya sama kakak saya yang laki-laki itu, saking uang di kantong tidak ada lagi, kita hanya dimodali dengan 1 kendaraan bemo. Kalau kamu malas tidak makan, kalau kamu rajin dapat makan. Dia nyetir, saya yang konjaknya. Dia konjak, saya yang nyetirnya. Bertahun-tahun kita lewati. Papa saya sudah menikah lagi. Kita hidup berdua di rumah. Ya. Setelah itu mau bayar susah. Ini kayak begini nih, susah. Makanya saya tadi teringat secara jelas. Dulu kan meteran dulu pakai itu yang taputar ya, bukan listrik pintar lagi. Ini mas taputar. Kita pakai klise itu kasih masuk pelan-pelan untuk tahan meternya. Minta maaf, saya bukan untuk ini ya, supaya Bapak Ibu buat begitu. Tapi sekarang listrik itu tidak ada lagi ya. Listrik begitu tidak ada lagi. Kami tahan itu berminggu-minggu. Dan kita pastikan orang yang datang untuk, biasanya ada yang datang untuk tulis meter itu. Kita pastikan 2-3 hari orang yang mau datang kita cabut. Setelah itu mereka sudah datang cek, tulis, kita pasang lagi. Maka saya bilang, wah ini saya, dulu saya belum bertobat. Ada orang yang mencuri air pam. Ya, ada orang yang memeras orang lemah. Ada orang yang mengambil barang kantor. Ada orang yang jual barang tidak sesuai dengan label yang ada atau palsu, dikatakan itu asli. Dulu saya salah satu mengikuti orang banyak seperti ini. Tetapi firman hari ini katakan, kita harus menolak nilai yang diberikan orang-orang banyak. Amin Bapak Ibu. Mungkin saya tidak tahu setiap kasus yang tadi ada tertulis itu bagian dari kita. Dari mimbar ini saya katakan, jangan ikut seperti begitu. Amin Bapak Ibu. Kita baca Yohanes 17 ayat 15-16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin Bapak Ibu. Mereka, yaitu kita sebagai murid Yesus, bukan dari dunia. Amin.
Kita bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan aja mengakui kita ini bukan dari dunia, Bapak Ibu. Kita ini adalah produk-produknya surga yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita ada di dunia tetapi tidak hidup menurut dunia seperti halnya orang yang bukan murid Kristus. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kita ikuti yang dunia lakukan. Bagaimana supaya hidup kita berkualitas? Inilah nilai-nilainya, Bapak Ibu. Inilah nilai-nilai yang Tuhan sampaikan. Tidak boleh mengikuti nasihat orang banyak. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan nilai-nilai dunia yang seringkali menekankan hal-hal seperti materialistis, ya kan, materialistis, ada egois dan mungkin kesenangan sesaat. Kita jangan iri hati dengan orang-orang yang mungkin terlihat, wah dia mencuri, dia kaya ya. Dia punya segala macam, wah dia enak sekali. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Orang yang punya uang itu tidak bisa tidur, susah. Uang banyak itu mereka juga pikiran. Paling enak itu mungkin tinggal di kampung ya Bapak Ibu ya. Mau pikir apa? Menanam aja kita makan. Kita saja jujur Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu pegang HP yang secanggih yang Bapak Ibu pegang itu, kira-kira kalau ada paket datanya tidak ada, gimana rasanya? Gundah gulana, ya, cemas, ya, betul ya. Rasa waduh dunia ini putus semua tidak bisa. Itu membuktikan bahwa ya kita sangat tergantung. Nah Bapak Ibu semua, haleluya. Dunia melihat orang itu dengan apa? Materialistis. Orang punya uang banyak, ya. Orang suka bergaul dengan orang yang punya uang banyak. Tapi orang yang tidak punya uang banyak, tidak bisa bergaul. Nah, hidup menurut dunia berarti mengikuti cara berpikir yang berpusat pada diri kita sendiri, mencari kepuasan pribadi dan mengabaikan Tuhan dalam keputusan kita yang kita ambil salah. Jadi Bapak Ibu, kita harus katakan bersama-sama seperti begini Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya. 1, 2, 3. Aku memutuskan untuk tidak lagi didefinisikan oleh siapapun kecuali Tuhan. Amin. Satu kali lagi dengan suara yang keras, suara yang lantang. 1, 2, 3. Aku memutuskan untuk tidak lagi didefinisikan oleh siapapun kecuali Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita jangan didefinisikan oleh orang yang tidak takut Tuhan. Inilah kita, hidup kita harus punya nilai. Kita harus buat perbedaan di dalam hubungan kita dengan sosial, dimanapun kita berada di dunia pekerjaan kita harus membuat perbedaan. Supaya orang tahu bahwa betul-betul dia anak Tuhan, yang punya nilai yang berkualitas. Yang kedua Bapak Ibu adalah, pilihlah penderitaan jangka pendek untuk keuntungan dan kebahagiaan jangka panjang. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan kami mengerjakan bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah Bapak Ibu, Tuhan akan menggunakan penderitaan, kesulitan sebagai ujian untuk membantu kita bertumbuh di dalam iman, karakter dan pengenalan akan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu?
Kita harus belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Seringkali mata kita itu membuat kita salah. Kita melihat hal-hal, wah ternyata kalau hidup senang itu punya uang, punya mobil mewah, yang punya ada usaha-usaha. Seringkali mata kita membodohi kita. Akhirnya kita mulai membuat rencana jahat. Kita punya potensi untuk membuat korupsi. Kita membuat segala macam proyek-proyek segala macam. Supaya apa? Yang kelihatan itu kita bisa dapatkan. Padahal Tuhan katakan di sini Bapak Ibu dalam 2 Korintus, yang kelihatan itu sementara. Akan binasa, akan selesai, akan lenyap. Tetapi yang tidak binasa adalah hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita dibodohi seperti begitu. Nah, kita tidak boleh lari dari masalah Bapak Ibu. Kita sering lari dari masalah. Tetap kita harus hadapi masalah sehingga kita menjadi pribadi yang unggul. Amin. Kalau ada masalah yang kita hadapi Bapak Ibu, kita harus hadapi. Banyak cerita, banyak pengalaman. Jujur saja, saya dengan istri banyak pengalaman yang kami hadapi. Masalah utang piutang. Tetapi kami tetap stay, kami tetap hadapi sampai selesai. Ada jalan keluar Bapak Ibu. Seringkali itu membuat kita rasa takut. Bapak Ibu, orang tagih utang ini bawa parang di belakang sini. Betul. Bawa parang. Bapak Ibu jangan lihat saya seperti begini, wah itu hidup enak. Tidak. Ada prosesnya Bapak Ibu. Ngiri. Saya mengingatnya kembali, saya sampai takut Bapak Ibu. Kita berdoa, kita menangis. Nih di dalam kamar ini semua kasur basah habis, semua kain basah. Menghadapi hal-hal begini. Tetapi satu hal Bapak Ibu, beberapa mentor, kakak-kakak mentor selalu menguatkan, tetap kuat. Masalah kita tidak boleh lari Bapak Ibu. Saat kita lari, masalah itu akan bertambah banyak. Tetapi kalau kita stay, kita percaya penyertaan Tuhan, maka saya bilang, apa arti semua ini? Yaitu belajar untuk mempercayai Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan akan memberi kita upah di dunia maupun upah di surga. Tuhan tahu kalau orang yang berani menghadapi masalah-masalah di dalam hidupnya, Tuhan akan memberikan hikmat. Masa sih seorang anak papanya lihat anaknya susah, hanya lipat tangan dan bilang kasihan? Tidak mungkin. Saya percaya penyertaan supranatural segera datang atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, pilihlah apa yang Tuhan hargai, bukan apa yang dunia hargai. Kita lihat ada hal-hal yang dihargai oleh dunia. Yang pertama kita lihat popularitas. Dunia mengejar popularitas, prestis, wibawa, ya, kekuasaan. Orang yang punya jabatan, dia mempunyai kekuasaan. Mengejar itu, kesenangan, harta benda. Dunia mengejar itu Bapak Ibu. Segalanya mereka akan berbuat apapun untuk mendapatkan hal-hal itu supaya mereka bisa dihargai. Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, katakan bahwa, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin.
kita adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Hal-hal yang dihargai oleh Tuhan, yaitu mengetahui kehendak atau tujuan Tuhan lebih penting daripada materi dan keinginan daging. Artinya kita tidak materialistis walaupun kita perlu materi. Betul ya? Kita betul perlu materi, tetapi kita tidak materialistis. Kedamaian pikiran lebih berharga daripada harta benda. Pusat damai kita adalah Tuhan Sang Pencipta, bukan barang ciptaan Tuhan. Amin. Tuhan menciptakan barang, tetapi kita memilih sumbernya. Amin. Kita harus memilih sumbernya, yaitu Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, pilihlah untuk hidup karena iman, bukan karena ketakutan. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup adalah percaya, bukan karena melihat. Sebagian orang percaya, ya, hidup kita ini didasarkan pada iman, bukan pada apa yang kita lihat secara fisik atau pengalaman nyata di sekitar kita. Tetapi kita harus membangun kepercayaan yang teguh pada Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, yang kita lihat sekarang ini adalah sementara yang akan segera binasa. Tetapi kita harus memperhatikan hidup kita, yaitu hidup di dalam iman pengharapan kita. Pilihlah iman, karena iman yang menyelamatkan kita. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, perhatikan baik-baik, maka aku tidak berkenan kepadanya. Iman lebih mahal daripada mutiara. Iman lebih mahal daripada intan permata. Iman yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, ayat berikutnya, Bapak Ibu kita baca sama-sama. Saya mau kita baca sama-sama. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Ya, karena itu mari. Ada lagi berikutnya, ada slide. Kita ucapkan sama-sama. Saya hidup karena percaya. Berikutnya lagi, ya kita ikut deh. 1, 2, 3. Saya orang benar yang hidup oleh iman. Saya orang benar yang hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Kita orang percaya yang hidup oleh iman. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nilai-nilai yang harus kita pilih, yang akan membuat hidup kita mencapai rencana Allah, dan Allah akan menanggapinya. Baik, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang Tuhan mau kita lakukan, yang pertama adalah menolak nilai yang diberikan oleh orang lain. Kita jangan cepat terpengaruh dengan orang-orang dunia, tetapi kita harus punya nilai yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Yang kedua adalah pilihlah penderitaan jangka pendek untuk keuntungan dan kebaikan jangka panjang. Sebenarnya setiap proses demi proses itu membuktikan bahwa hidup kita berkualitas Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pilih apa yang Tuhan hargai, bukan yang dunia hargai. Dan yang terakhir, pilihlah untuk hidup karena iman, bukan karena ketakutan. Haleluya. Oh.